Salam, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Bersama-sama kita dalam renungan harian. Hari ini Kamis 26 Januari di tahun 2023, dan bersama-sama firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita dari kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua di mana saja berada, boleh membuka dan membacakannya di tempat masing-masing. Mari kita bersama-sama bersatu hati memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami bersama-sama akan membaca, merenungkan firman Tuhan, mengerti, memahami. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami dan kami semua menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita bersama-sama telah membaca Ulangan pasal 16 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan tema untuk kita pada saat ini yaitu firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, ketika kita berbicara tentang hakim, maka seorang hakim dalam pengadilan haruslah memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana. Keputusan yang dibuat sesuai dengan fakta di persidangan. Hakim juga tidak boleh memandang bulu dan tidak membeda-bedakan, karena semua orang sama di mata hukum. Hakim juga tidak boleh menerima suap, sebab suap membuat mata hakim tertutup pada kebenaran. Nas kita hari ini, Musa diminta Tuhan untuk mengangkat para hakim-hakim dan petugas-petugas yang adil untuk menjalankan kehendak Tuhan bagi semua suku Israel. Karena tidak mungkin Musa dapat sendiri bekerja bagi umat Israel yang semakin banyak itu. Hal ini untuk mencegah berbagai penindasan dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat Israel yang bisa saja dilakukan para elit politik pada waktu itu. Penindasan dan ketidakadilan tentu bertentangan dengan kebaikan, kasih, dan kebenaran Allah. Para hamba peradilan dan penegak hukum menduduki kehormatan sebagai mewakili Allah. Sepatutnya bahwa wibawa Allah dan kebenaran dihormati oleh mereka. Mereka bertanggung jawab untuk menjamin peradilan yang adil dan benar bagi umat Allah. Umat Israel telah mendapatkan kehidupan, maka mereka harus tunduk pada firman Tuhan sebagai sumber kehidupan umat Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan bagi umat, jikalau ada permasalahan di tengah umat, maka firman Tuhan adalah patokan dan tolak ukur dari kebenaran. Apabila para hakim dan petugas yang dipilih tidak melakukan tugas dengan adil, maka pesan firman Tuhan juga dapat menjadi kabur di tengah-tengah kehidupan umat. Itulah sebabnya ditekankan kepada mereka agar tidak memandang bulu dan menerima suap. Setiap orang yang gampang menerima suap dan mengadili
dengan mempermainkan standar hukum dan kebenaran, tidak hanya melanggar hukum peradilan, tetapi juga melawan Allah, karena mereka sebagai wakil Allah yang dipercayakan dalam peradilan dan penegakan hukum. Karena itu, para hamba peradilan diminta agar khusus menjaga diri dari menerima suap, sebab suap membutakan mata orang-orang bijaksana dan orang-orang benar. Saudara-saudaraku, banyak orang menghalalkan berbagai cara demi kemenangan, termasuk melakukan suap. Tetapi janganlah kita tergoda untuk menerima suap. Menerima suap berarti menempatkan uang lebih tinggi dari keadilan. Menerima suap berarti tidak lagi percaya kepada suara Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Padahal maksud sebuah pengadilan adalah untuk mendapatkan keadilan. Karena itu, sebuah pengadilan yang baik haruslah diisi oleh hakim yang adil dan bijaksana. Demikian juga halnya dengan kita sebagaimana umat Israel, bahwa napas hidup, tempat kita hidup, dan apapun yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan. Sehingga kita dalam hidup ini tidak dapat sesuka hati semau kita mengikuti keinginan daging dalam menjalani hidup. Namun kita harus hidup dengan keteraturan sebagaimana pengajaran firman Tuhan. Ketika kita mau untuk diatur, mau untuk diarahkan, mau untuk diingatkan, dinasehati, dan ditegur firman Tuhan, maka disinilah kunci kehidupan kita. Jika hukum yang dibuat manusia itu bisa dibelok-belokkan manusia, tetapi firman Tuhan itu adalah kekal. Tidak ada dari kita yang dapat mengintervensi bahkan mengelabui firman Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin, kekal bagi kita. Sebagaimana Tuhan, Sang Hakim Agung, bertindak adil, kita pun harus melakukan dan memperjuangkan keadilan dan kasih. Selain itu, kita pun tidak boleh memberi suap demi memenangkan keinginan kita sendiri. Biarlah kita memperlakukan keadilan dan kasih di dalam kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau boleh menegur kami, mengingatkan kami, menuntun kami agar kami tetap hidup di jalan kebenaran. Sekalipun kami lemah dan tidak berdaya, Tuhan yang memampukan menguatkan kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah, Kau memberkati setiap mereka yang dipercaya sebagai hakim untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menjadi hakim yang adil dan bijaksana. Berkatilah semua agar tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, memenangkan kepentingan sendiri saja dengan memberi suap, tetapi biarlah kami percaya bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan Allah, dituntun terus kami sepanjang kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.